Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Astuti dari kelas 12 IPS 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang energi biodiesel dari minyak kelapa sawit. Di sini saya sudah membuat tahap-tahap proses produksi biodiesel. Di sini yang tahap pertama ada pemurnian. Yang kedua ada transesterifikasi. Suhu yang digunakan di antaranya 65 sampai 75 derajat Celcius. Metanol dan sodium metil kemudian dicampur dengan RBDPO di mesin mixer. Hasil campuran tersebut kemudian didiamkan selama 1 sampai 2 jam hingga endapan fen atau fatty acid methyl ester dan gliserin terpisah dengan sendirinya. Yang berikutnya ada proses pencucian. Air diatur pada suhu di antara 65 sampai 75 derajat Celcius dan pH 4,6. FEM kemudian melewati proses pencucian untuk menghilangkan berbagai senyawa yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Tahap berikutnya ada tahap pengeringan. Setelah itu ada tahap filtrasi. Dalam rangka meningkatkan biodiesel, komponen air dikembangkan dengan cara pemanasan pada suhu 130 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah itu, pada tahap terakhir, biodiesel akan melewati proses penyaringan mekanik untuk menghilangkan partikel dan molekul kotor, sehingga menghasilkan produk akhir dengan kualitas yang luar biasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami yang terbarukan seperti minyak nabati dan hewani. Secara definisi, biodiesel adalah senyawa metil ester hasil dari proses esterifikasi atau transesterifikasi minyak nabati atau lemak hewani. Yang kedua, keunggulan biodiesel. Dapat diproduksi secara lokal dengan memanfaatkan sumber minyak atau lemak alami yang tersedia. Proses produksi dan penggunaannya bersifat lebih ramah lingkungan dengan tingkat emisi CO dan NO. Mengurangi pencemaran hidrokarbon yang tidak terbakar karbon monoksida sulfur dan hujan asam. Yang ketiga, ada kelemahan biodiesel disebabkan oleh faktor sumber bahan baku pembuatannya. Pada umumnya, bahan baku biodiesel yang menggunakan tanaman pangan akan menyebabkan peningkatan harga pangan dan kemungkinan menimbulkan kelaparan apabila ketersediaan sumber daya yang terbatas. Yang keempat, ada beberapa tanaman yang dikembangkan untuk biodiesel di Indonesia. Yang pertama ada kelapa sawit, yang kedua ada jarak, yang ketiga ada kelapa. Yang kelima, potensi biodiesel di Indonesia. Indonesia telah memiliki 4 industri besar yang memproduksi biodiesel dengan total kapasitas 620 ton. Biodiesel di Indonesia cukup besar, mengingat saat ini penggunaan minyak solar mencapai sekitar 40% penggunaan BBM untuk transportasi. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.